Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan saya untuk kasus ini, yang pertama, Bapak Ibu harus bertindak adil dan tegas. Adil dalam artian bahwa menentukan keputusan, kebenaran, dan lain-lain bukan berdasarkan junioritas atau senioritas, bukan karena anak ini kecil atau yang lain lebih besar, bukan, tapi karena memang yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tentu dengan melakukan cara-cara yang konstruktif, ya, tegas dalam artian bahwa Bapak Ibu, Ayah Ibu harus membuat protokol yang jelas, SOP yang jelas ketika anak misalnya konflik, apa yang harus dilakukan. Anak-anak harus paham ketika ada yang tidak nyaman, apa yang harus dilakukan. Jadi contoh sederhana adalah seringkali ada kakaknya mengganggu adiknya, lalu adiknya tidak berani melawan, tapi memendam lama-lama, dan akhirnya itu berbahaya. Ketika kita konfirmasi kepada kakaknya seringkali kan cuman bercanda, kan cuman nyandain. Nah, kita buat protokol, salah satunya misalnya bercanda itu, nah ya, kamu senang, adik kamu senang, itu namanya bercanda. Tapi kalau kamu senang, adik kamu terganggu, itu namanya ngebully. Ya, jadi di rumah kita bilang tidak ada namanya pembulian, tidak boleh. Jadi kalau kakaknya melanggar batasan itu, batasan tadi ya, bercanda itu apa? Saling senang, saling tertawa. Tapi kalau satu senang, satu dirugikan, satu terganggu, namanya ngebully. Jadi kalau kemudian masih juga dilakukan, mengganggu adiknya, mencandai adiknya, sementara adiknya tidak senang, tidak nyaman, kita tindak kakaknya, bahwa kalau itu dilakukan akan dapat konsekuensi, misalnya kebebasan kakaknya dicabut untuk keluar rumah, untuk main, untuk beraktivitas dengan keluarga dan lain-lain. Dan kita bilang tadi prinsip adil, kembali ke yang awal, kalaupun adik melakukannya, adik juga sama ditindak. Misalnya saat kakak belajar, adiknya mengganggu. Pada saat kakak lagi fokus, adiknya teriak-teriak. Itu contoh sederhana. Yang kedua, kita ucapkan pada anak-anak kita bahwa di rumah ini semua tindakan boleh, asal tidak berlebihan. Kategori berlebihan itu, yang pertama tidak membahayakan dirinya, yang kedua tidak merugikan orang lain, yang ketiga tidak melanggar hukum, agama, atau negara. Nah, jadi ketika kamu punya kebebasan untuk bersenang-senang, tapi kebebasan kamu kan dibatasi oleh kebebasan anggota keluarga lain. Jadi saling menghormati, tidak merugikan. Dan kita bilang kepada kakak dari hati ke hati, pada saat dalam keadaan tenang, ungkapkan apa yang diceritakan oleh adik kepada bundanya, bahwa adik kamu sudah dalam taraf kemudian memendam, dan ini berbahaya, nak, ya. Adik kamu tidak mungkin kecil terus, adik kamu tambah besar. Suatu hari saat kita dewasa, kita tidak tahu bahwa siapa yang membutuhkan bantuan saudaranya. Boleh jadi kakak yang membantu adik, tapi bisa jadi adik yang membantu kakak. Boleh jadi, karena manusia itu kan makhluk yang saling membutuhkan, dan saudara seharusnya adalah tempat di mana sedekah pertama, bantuan pertama ditujukan. Belum tentu kakak lebih sukses dari adik, bisa jadi adik kita lebih sukses dari kita, dan kemudian suatu hari kita membutuhkan dia. Dan ini tidak akan terjadi kalau kemudian adik jadi benci kakak, dan seterusnya. Kita tidak berharap kita bergantung sama adik atau sama kakak, tapi kita tidak tahu masa depan. Karena itu lepas dari saling membutuhkan atau tidak, saling respect itu yang harus menjadi protokol bersama. Begitu. Jadi yang kedua, ceritakan kepada kakaknya bahwa gangguan-gangguan kakak itu membuat kakak lama-kelamaan memendam perasaan buruk sama kakak. Bahkan ada perasaan ingin membunuh kakak, dan itu berbahaya, nak. Meskipun mungkin tidak pernah dilaksanakan, pikiran itu sendiri pikiran yang buruk. Ibu tidak setuju dengan apa yang dirasakan oleh adik, tapi kan kita tidak bisa melarang seseorang merasakan sesuatu, ya, naudzubillah. Jadi kita sama-sama introspeksi, termasuk kakak, termasuk adik. Ibu ingin bertindak adil bukan karena adik, bukan karena kakak. Begitu. Terima kasih.